Hai, jumpa lagi di Papa Mama Haura, obrolan pasangan suami istri Tunanetra. tunanetra. Nih, Mama Haura kan sebagai seorang tunanetra Ya. dan sebagai seorang wanita sudah mendapatkan kesempurnaan kedudukannya sebagai seorang wanita. Artinya menjadi seorang wanita, menjadi istri, hamil, melahirkan, dan dikaruniakan seorang putri yang tentunya dirawat dan akan dibesarkan seperti itu. Bagaimana perasaannya? Perasaannya tentunya bahagia banget ya. Itu udah gak bisa ditanya lagi, pasti bahagia. Allah tuh udah ngasih aku kepercayaan, Allah tuh udah ngasih aku amanah, seorang bayi cantik yang Masya Allah lucu banget gitu. Bener-bener kayak bahagia dan kayak berasa mimpi sih pas dapet Haura itu. Karena kayak gak nyangka aja gitu, yang dulunya badan ini tuh sendiri gitu ya, tiba-tiba udah ada temennya gitu, ada yang hidup dalam perut, terus tiba-tiba dia lahir dan tidur di samping aku gitu, bener. Sekarang sudah bisa bicara. Iya, sekarang udah bisa bilang mama gitu, tuh kayak bahagia banget. Terus yang paling membahagiakan, Allah kasih aku kesempatan untuk bisa mengasihi dia gitu, dan itu benar-benar bahagia banget, benar-benar hal yang tidak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Jadi meskipun tunanetra tetapi mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Dan alhamdulillah aku bisa merawat anakku dengan tanganku sendiri gitu. Dan kalau aku ya sebagai seorang ayah yang tunanetra ya, seperti Mama Haura seorang ibu yang tunanetra. Gimana juga perasaan kamu itu? Ya, perasaan aku bahagia gitu. Artinya Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita, tidak terlepas kita ini memiliki suatu kekurangan gitu. Tuhan itu menyamakan kita dengan yang lainnya, memberikan kepercayaan seperti orang-orang pada umumnya ya. Jadi saya merasa percaya diri gitu. Artinya ternyata Tuhan ini meskipun kita memiliki kekurangan, tetapi kita mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang pada umumnya. Dan Masya Allahnya luar biasa banget, ketika menitipkan anak itu secara fisik lebih sempurna daripada kita, dan itu merupakan suatu anugerah terbesar di dalam hidup kita. Dan artinya meskipun kita tidak melihat, tetapi ketika anak kita melihat itu rasanya bahagia banget. Jadi rasanya sangatlah malu ketika dulu, mungkin pasti adalah yang namanya manusia ini, pasti ada dulu di titik terendahnya kita pernah bilang mengeluh, bahkan kita mungkin bukan menyesali, kita mungkin pernah berpikir hidup itu tidak adil karena kita seperti sekarang ini. Tetapi dengan hadirnya seorang putri yang cantik dan diberikan penglihatan yang sempurna, rasanya saya ketika mengingat itu saya malu sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu skenarionya sangat luar biasa. Mungkin kalau misalnya dibalik, kita kan pasti merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Ngerti nggak? Maksudnya kalau dibalik ketika kita terlahir melihat, terus kita kan dijodohkan nih, tapi kita melihat, terus anak kita yang tidak melihat, itu pasti lebih sedih gitu. Dan ketika kita terlahir seperti ini tidak melihat dan anak kita melihat, itu bahagianya luar biasa dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ya balik kita harus yakin sih, kenapa Tuhan menitipkan anugerah ke kita, ngasih anugerah ke kita, menitipkan amanah, buah hati, itu karena Tuhan tuh tahu gitu, dia tuh udah tahu bahwa kita tuh mampu gitu, bahwa kita tuh mampu merawat dia, mendidik dia sampai insya Allah sampai besar. Iya. Jadi pesannya sih jangan pernah melihat seseorang itu dari segi penampilan, dari segi fisiknya saja. Belum tentu anggapan kalian kata Tuhan itu dia hebat gitu. Kata Tuhan itu dia bisa. Seperti itu. Artinya sih kita tetap semangat dan kita tetap akan menjadi orang tua yang baik untuk
untuk Haura. Amin. Dan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang di luar sana yang sering nonton konten-konten kita, kami kami akan bicara kepada kalian, memberikan motivasi kepada kalian. Jangan lupa untuk selalu berpikiran positif atas rencana Tuhan di dalam hidup kalian. Mungkin hari ini kamu merasa hidup kamu tidak adil, banyak masalah. Tetapi sesungguhnya dengan masalah-masalah yang kamu lalui, kamu akan mendapatkan hidup yang lebih baik di kemudian hari, dan bahkan kebahagiaan itu suatu hal yang kamu tidak sangka-sangka dan tidak ada dalam pikiran kamu. Intinya kita tetap percaya dengan rencana Tuhan. Begitu kan Mama Haura? Begitu. Ada motivasi nggak untuk ibu-ibu di Indonesia? Iya, dan karena Mama Haura kan seorang ibu juga yang melahirkan, menyusui, dan dia seorang tunanetra. Mungkin ada motivasi untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Pokoknya untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, mau yang tunanetra, mau yang disabilitas ataupun yang normal, tetap semangat, tetap kuat dalam merawat dan mendidik anaknya. Kalau ngerasa capek atau ngerasa lelah gitu dengan rutinitas rumah tangga, ngurus anak segala macam, capek, istirahat aja. Kasih waktu untuk diri kalian sendiri, untuk nyenengin diri kalian sendiri supaya otak kalian itu ke refresh gitu. Jadi nantinya supaya kalian tuh nggak uring-uringan dalam ngerawat anak, dalam ngurus rumah tangga, karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Kesempatan itu nggak datang dua kali, dan waktu yang kita lalui tidak akan diputar kembali. Gitu. Dan anak yang bahagia, keluarga yang bahagia itu tergantung dari kita seorang ibunya, karena ibu itu jantungnya di rumah, jantungnya rumah tangga gitu. Jadi kalian harus bisa menjaga kewarasan kalian, jangan sampai stres. Kalau lelah, capek, istirahat, dan ya nyenengin diri kalian lah, entah dengan makan-makan atau main atau mempercantik diri, terserah kalian. Yang penting kalian bisa happy gitu, bisa me time. Dan untuk dari Papa Haura, jangan pernah maksudnya jangan pernah merasa suntuk. Itu pasti perasaan seorang manusia sih. Biasanya ibu-ibu mungkin di rumah karena rutinitas kesehariannya itu saja. Tetapi percayalah, tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan yang sama. Masih banyak di luar sana perempuan-perempuan yang menginginkan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Jadi kalian harus selalu bahagia. Dan untuk para ayah di rumah, tetap semangat mencari nafkah, jangan pernah merasa lelah, dan ingat harus saling juga untuk menjaga anak, karena kan anak itu butuh orang tuanya, dan ingat butuh ibunya aja, nggak butuh ibunya aja. Dan ingat, keringat ayah di luar itu adalah senyuman keluarga kita di rumah. Ingat, setiap tetes keringat ayah yang sedang berjuang di luar sana itu merupakan senyuman-senyuman anak istri kita di rumah, ya. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus tetap ingat, di rumah ketika kita pulang selalu ada yang menanti kita dan memberikan senyuman terbaiknya untuk kita. Oke? Silakan komen sebanyak-banyaknya, berikan tanggapan kalian, di like, di share apabila merasa video ini bermanfaat dan memberikan motivasi yang bagus untuk kalian. Kalian share dan jangan lupa di follow yang belum follow. Sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya. Tetap semangat! Semangat! Bye-bye!